Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Minurulita dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 3A. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai hukum perikatan ini sendiri. Nah, jadi sebelum mengetahui apa itu overmah absolut dan juga overmah relatif, jadi kita harus mengetahui dulu nih apa itu overmah. Nah, jadi overmah ini itu sudah diatur dalam pasal 1244 dan juga 1245 KUH Perdata, yang mana overmah ini adalah keadaan memaksa yang membuat debitur terhalangi untuk menjalankan suatu prestasinya, yang mana suatu prestasinya ini dikarenakan si debitur ini diduga karena ada permasalahan yang tidak dapat bisa dikendalikan atau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi si debitur ini dibebaskan dalam biaya pengganti rugian dan juga bunga. Nah, jadi untuk overmah absolut ini sendiri, di overmah absolut ini sendiri itu berpandangan bahwa debitur tidak bisa memenuhi prestasinya dikarenakan pemenuhan prestasi itu tidak bisa dilaksanakan oleh siapapun juga. Nah, untuk contohnya ini sendiri bisa kita ambil di kegiatan sehari-hari atau di lingkungan sekitar nih, misalkan kayak si kurir itu kan bertanggung jawab untuk mengantarkan paket-paket para konsumen. Terus tiba-tiba si kurirnya ini terjadi sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa diduga. Jadilah yang namanya barang tersebut itu tidak bisa kita tuntut untuk dikembalikan kepada si kreditur tadi atau diantarkan kepada si pemilik paket tadi. Nah, berbeda lagi nih kalau misalkan dengan overmah relatif, yang mana debiturnya ini masih bisa memenuhi prestasinya. Tapi debitur di sini itu dihadapi dengan berbagai kesukaran yang berat dan juga pengorbanan yang disebabkan adanya faktor difikultas. Jadi dalam keadaan tersebut, kreditur tidak bisa menuntut atas prestasi tadi. Nah, jadi ternyata overmah ini itu ada akibatnya dalam perjanjian atau dalam perikatan ini sendiri. Nah, akibatnya itu terdiri dari, yaitu yang pertama, kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi. Yang kedua, yaitu gugurnya debitur untuk mengganti kerugian kepada kreditur. Dan yang ketiga, pihak kreditur tidak dapat meminta suatu pemutusan perjanjian. Terakhir, yaitu gugurnya kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi kepada kreditur. Nah, untuk syigat ini sendiri artinya adalah ijab dan kabul, yang mana ijab dan kabul ini yaitu memiliki arti serah terima. Baik diungkapkan dengan ijab kabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan kabul kepada pihak lain atau secara otomatis. Nah, syarat syigat ini sendiri yaitu terdiri ada 4, yang mana yang pertama yaitu akad ini adanya niat, yang mana niat untuk memulai suatu transaksi ini. Untuk syarat pertama ini tentunya juga harus jelas dan dapat dipahami dari masing-masing pihak. Yang kedua yaitu ada kesesuaian dengan ijab dan qabul yang dilakukan. Tiga yaitu ijab dan qabul ini harus dilakukan dalam satu waktu. Keempat yaitu akad dilangsungkan pada saat itu juga dan tidak dilakukan di waktu yang akan mendatang. Nah, untuk rukun yang kedua yaitu ada akidan atau yang biasa disebut pelaku akad. Nah, pelaku akad ini bisa dilakukan oleh satu orang atau lebih, bisa pribadi atau dengan badan hukum. Untuk selanjutnya itu kenapa sih akad itu bisa menjadi fasad? Nah, jadi akad bisa menjadi fasad itu karena ialah akad tersebut tidak terpenuhi karena adanya syariat-syariat dan juga rukun syarat gitu kan yang tidak dapat dipenuhi intinya. Nah, pelaku akad ini baik menjadi pelaku langsung atau wakil dari pelaku akad. Nah, untuk syarat pelaku akad ini sendiri yaitu ada 2. Yang pertama yaitu dia ahliyah atau berkompetensi. Nah, jadi untuk syarat pertama ini, orang yang melakukan akad itu ialah orang yang mempunyai kompeten untuk dapat melakukan akad dan juga mendapatkan haknya. Dan juga yang mana ahliyah ini dalam melakukan akad, dia itu sudah berkompeten sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Nah, untuk yang kedua yaitu ada wilayah, yang mana wilayah ini yaitu artinya dia memiliki kewenangan untuk melakukan akad tersebut. Jadi
selanjutnya yaitu ada rukun ketiga, yaitu maukut alai alias objek akad. Jadi objek akad ini ialah harga atau barang yang akan menjadi objek untuk transaksi nanti. Nah, untuk syarat dari objek akad ini sendiri yaitu terdiri ada 4. Yang pertama yaitu barang harus masyru', artinya barang itu harus legal. Kedua yaitu barang bisa diserah terimakan saat akad. Dan yang ketiga yaitu jelas diketahui oleh para pihak yang berakad. Terakhir yaitu yang keempat, maksud saya yaitu syarat yang keempat ialah harus pada waktu akad. Nah, jadi berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung yang dikeluarkan yaitu nomor 4/YUR-PDT tahun 2018 menyatakan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak itu termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau biasa disebut dengan PMH. Kenapa? Karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi putusan Mahkamah Agung nomor 580 PK/PDT/2015 pada tanggal 7 Februari 2016 menyatakan bahwa penghentian perjanjian kerjasama secara sepihak itu termasuk dalam perbuatan melawan hukum, yang mana itu tergugat harus membayar kerugian yang dialami oleh si penggugat. Nah, atas perbuatan melawan hukum tersebut, hal ini tuh sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, wajibkan orang yang salah tersebut harus menerbitkan kerugian itu dan mengganti kerugian tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada teori perjanjian, yang mana teori perjanjian ini terdiri dari 3. Yang pertama, teori kehendak, yang kedua pernyataan, dan yang ketiga teori kepercayaan. Nah, di teori kehendak ini yaitu perjanjian ini didahului harus dengan kehendak. Kehendak kita di perjanjian itu harus bagaimana sih? Sehingga kehendak itu harus dinyatakan supaya adanya suatu perjanjian atau terbentuknya suatu perjanjian itu tadi. Nah, untuk teori pernyataan ini sendiri, teori pernyataan ini tuh kayak dia ini bisa sesuai dengan teori kehendak tadi, bisa tidak disengaja. Karena misalkan begini nih, untuk contohnya ini sendiri, misalkan saya ini menjual mobil dan saya tulis gitu kan di papan itu, saya jual seharga 250 juta. Tapi karena saya ini typo menulis ya, jadi itu tulisannya cuma 25 juta doang. Nah, jadi kan banyak tuh orang yang pengen gitu kan, siapa sih yang gak pengen mobil 25 juta. Nah, itu tuh termasuk dalam kategori teori pernyataan tadi, yang mana teori pernyataan ini itu termasuk dalam perjanjian yang tidak disengaja atau kayak ya kita kebalikannya lah dari teori kehendak tadi. Selanjutnya yaitu ada teori kepercayaan. Pastinya kalau melakukan suatu perjanjian itu harus mempunyai dan menjaga kepercayaan masing-masing pihak agar perjanjian tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Nah, jadi lebih lanjut di teori ini itu yang mana perjanjian itu dibentuk karena adanya suatu kepercayaan dan juga pengharapan yang dimana pihak satu sama lain itu dapat bisa menjalankan perjanjian tersebut dengan baik dan lancar dan dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pencampuran utang, yang mana maksud dari pencampuran utang sendiri itu yaitu simpelnya tuh kayak satu orang ini tuh dia sama-sama dalam satu orang ini dia menjadi kreditor dan juga debitor dalam suatu permasalahan utang yang sama. Nah, jadi untuk pencampuran utang sendiri ini tuh sudah ada diatur dalam pasal 1436 dan pasal 1437 KUH Perdata.
Nah, di pasal 1436 ini menyatakan bahwa setiap satu orang yang berkedudukan sama, yaitu kreditor dan juga debitor, maka dia bisa terbentuk demi hukum, yang mana piutangnya tersebut dapat dihapuskan. Sedangkan di pasal 1437 KUH Perdata menyatakan campuran utang yang terjadi pada debitur utama juga untuk keuntungan para penanggung utangnya. Jadi untuk kesimpulannya ini sendiri, dari pasal 1436 dan juga pasal 1437 KUH Perdata tadi itu menyatakan bahwa jika misalnya satu orang ini menjadi kreditor dan juga debitor dalam suatu permasalahan utang yang sama, maka pencampuran utang tersebut dapat dihapuskan. Nah, jadi untuk contohnya ini sendiri, yaitu kalau misalkan nih ada seorang anak yang dia itu berhutang kepada ayahnya atau ibunya, terus kedua orang tuanya ini meninggal dan si anak ini otomatis menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya tersebut, maka otomatis si anak ini itu menjadi debitur dan kreditor yang sama, dan terjadilah satu permasalahan utang yang sama. Jadi untuk hal itu sendiri, si anak ini sudah bebas atau pencampuran utang pada anak sendiri ini bisa dihapuskan atau ditiadakan. Nah, untuk contoh kedua ini sendiri itu kurang lebih sama kayak contoh pertama tadi, yaitu kalau misalkan nih ada seorang keponakan, dia itu berhutang sama tantenya dia. Tantenya dia ini masih belum menikah lah ya, tapi tantenya ini sudah sangat percaya dengan keponakan ini karena jadi keponakan tersayang tadi. Terus tiba-tiba tantenya ini habis umur dan ternyata tantenya mewasiatkan keponakan ini menjadi ahli warisnya. Nah, dalam hal tersebut si keponakan tadi itu sudah terjadi pencampuran utang, yang mana si keponakan tadi itu menjadi kreditor dan juga debitor secara bersamaan. Jadi untuk utangnya itu sendiri itu sudah bisa dihapuskan karena dia sudah menjadi satu di dalam permasalahan utang yang sama. Perjanjian yang batal demi hukum. Nah, kenapa sih dia ini batal demi hukum? Jadi ternyata perjanjian yang batal karena demi hukum ini ialah karena di dalam perjanjian tersebut pada awalnya terdapat unsur yang tidak halal dan bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan juga kesusilaan. Nah, makanya perjanjian ini itu bisa dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, dan perbuatan perjanjian itu dianggap sudah tidak ada atau tidak pernah dilahirkan. Nah, sedangkan perjanjian yang dapat dibatalkan itu karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif mengenai kesepakatan dan juga kecakapan sebagai syarat sah suatu perjanjian. Demikian penjelasan saya mengenai sedikit tentang hukum perikatan ini sendiri. Saya Anita Minuralita. Wassalamualaikum